Halo, kembali lagi bersama saya. Di channel ini kalian akan banyak menemukan review tentang mobil Daihatsu dan semua tipe ada di situ semua. Oke, di video ini saya tidak akan membahas mengenai review mobil Daihatsu, tapi saya akan membahas hal yang unik. Hal yang unik di sini adalah mengenai tutorial kreasi tentang mobil-mobil Daihatsu. Kebetulan di belakang saya ini adalah mobil Ayla yang terbaru 1200 cc ya. Kita tahu bahwa speedometernya itu memang standar banget ya, apalagi warnanya itu warna oranye, jadi kesannya itu kesan murahan banget itu masih ada. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorial ya gimana membuat speedometer Ayla ini, bukan speedometer yang biasa tapi luar biasa. Oke, jadi speedometernya nanti awalnya itu tampak seperti gambar di bawah ini ya, maka akan menjadi gambar yang seperti ini. Oke, ini adalah speedometer dari Ayla ya. Speedometernya kebetulan udah saya lepas ya. Jadi di video ini saya akan mengulas mengenai kreasi speedometernya, gimana awalnya membongkarnya dan nanti jadinya seperti ini tuh kayak gimana. Oke, tetap stay tune di video ini. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng serta share ya, biar tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita lanjut di tahap pertama. Oke, tahap pertama adalah kita harus bongkar speedonya ya, speedonya. Untuk bongkar speedonya ini sangat mudah sekali ya. Nggak ada baut segala macam, nggak ada, cukup ditarik aja. Jadi di sini nih, kalau kalian nggak punya kuku juga gampang, tinggal ditarik aja pelan-pelan ya. Tarik pelan-pelan seperti ini. Oke, tarik. Nah, ini sudah tercopot ya, sudah tercopot seperti ini. Kita ambil. Terus ini tinggal ininya aja. Nah, untuk nyopot ini pun juga gampang ya, jadi nggak butuh alat apapun. Ini cukup ditarik seperti ini aja. Tarik dari bagian dalam sini ya, tangan dua, tarik biasa. Nah, ini sudah ketarik dan sudah copot. Nah, cuma ini nggak bisa langsung dicopot karena di sini ada kabel soketnya. Nah, kabel soketnya nggak kelihatan ya dari kamera situ. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan di sini. Ini harus dilepas dulu biar copot. Nah, sudah copot. Nah, ini sudah copot semua. Tadi sangat mudah banget untuk buka atau ambil speedonya. Oke, setelah tadi speedonya terlepas ya, jadinya seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah mencopotnya. Jadi mencopot bagian-bagiannya ini sehingga nanti LCD ya, LCD ini bisa terlepas sama lampu-lampunya ini bisa diganti. Oke, untuk yang pertama kita harus lepas kacanya dulu. Jadi di sini ada pengaitnya 1, 2, 3. Terus kemudian di baliknya ini juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi kacanya harus dilepas dulu baru nanti bagian dalamnya. Untuk melepas kacanya ini ya, jadi ini ada pengaitnya. Ini kita dorong sedikit, ini juga. Nah, udah lepas sedikit ya. Jadi tanpa memerlukan alat khusus. Jadi cukup digini. Habis itu setelah yang bagian atas ini kita balik ya, kemudian yang ini juga ditekan pelan-pelan. Setelah ditekan pelan-pelan, nah nanti bisa terlepas seperti ini ya. Mudah sekali untuk nyopot speedonya ini bagian per bagiannya. Oke, ini saya taruh sini. Terus kemudian ini pun juga masih belum selesai karena kita harus copot bagian ini sama bagian dalamnya ini. Oke, selanjutnya adalah kita copot yang bagian ininya. Lah, untuk copot bagian ini kita harus nyopot ringnya ini tinggal dicukit aja seperti ini. Nah, udah tercopot. Ini untuk copot ringnya dulu ya. Bagiannya gampang, jadi tinggal dicukit aja karena ini dia pakai klip-klipan. Terus kemudian kita copot bagian yang warna ini. Jadi ada 1, 2, ini yang ketiga. Di sini juga ada pengaitnya 1, 2, sama yang di belakang 1, 2, 3, 4 sama ya kayak yang tadi. Cuma yang tadi itu mikanya ada 3, kalau yang ini ada 4. Jadi sama, didorong sedikit seperti ini. Nah, ini udah terlepas otomatis. Oke, jadi ini ada papan speedonya. Untuk ganti lampu LED-nya itu nanti harus melepas ini dulu. Nah, ada bautnya 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3. Cuma 3 aja sama 4 ya.
Ini kita cukit dulu ya, karena ini nanti kita mengganggu. Cukit dulu, cukitnya pakai tangan biasa aja nggak apa-apa, bisa 1, terus 2 ya kan. Terus ini papannya biasa. Ini bukanya harus hati-hati ya, kalau nggak hati-hati nanti bisa sobek. Nah setelah terlepas seperti ini ya, jadi papan ini pun di online juga banyak dijual model-modelnya ya, cuma papan aja harganya sekitar 100 sampai 150 sampai 200 ya. Nanti kalian kalau butuh custom mau papan yang seperti apa, nanti link di deskripsi juga akan saya lampirkan. Oke, habis itu nah ini kelihatan nih lampunya di sini ya kan, terus LED-nya. Sebelum mencopot ini atau papannya ini dicopot, yang paling susah adalah nyopot ininya, karena ini itu nggak bisa dicopot kalau dia nggak disolder. Jadi saya punya trik mudah ya, trik mudah, tapi ini kalau kalian lakukan di rumah itu memang agak kesulitan. Jadi saya sarankan sih ketika kalian bongkar ini itu harus ke ahlinya. Jadi kebetulan ini udah bongkaran ya, udah bongkaran sama ahlinya. Jadi si ahlinya itu dia motong sebelah sini plastiknya, kalau nggak dipotong nggak bisa. Kalau nggak dipotong nanti LCD-nya bisa rusak karena nyangkut. Jadi yang putih ini nyangkut di PCB-nya. Jadi dipotong di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, terus kemudian sebelah sini. Itu plastiknya memang harus dipotong. Kalau nggak dipotong nanti pasti akan nyangkut ya. Nah kebetulan ini potongnya itu pakai cutter, cuma karena saya nggak ahli jadi saya nggak berani. Saya kemarin pakai minta tolong teman aja. Jika kalian butuh bantuannya, saya sarankan sih ke yang profesional aja, jangan dipotong sendiri gini, karena nanti efeknya kalian nggak tahu nanti yang ini bisa rusak. Eman kan, mending bayar sedikit lebih mahal daripada kalian harus membeli ulang seperti ini jika LCD-nya rusak, karena ketika LCD-nya rusak kalian harus membeli satu set semuanya. Jadi link untuk orang yang bisa buka ini saya nanti tampilkan di link di deskripsi, jadi lebih banyak. Jadi ini kayak disilat gitu ya, saya juga nggak tahu, nanti saya tampilkan, kalian bisa kontak sendiri. Jadi ini udah kepotong ya, 1, 2, 3 udah kepotong semua. Jadi nanti ambilnya lebih gampang. Sekarang kita tinggal buka yang ini. Oke, untuk buka yang ini PCB-nya kita tinggal butuh kunci apa ya? Kunci oblek pers. Jadi kita coba. Kenapa kok saya sarankan ini dipotong? Karena ini adalah nyangkut, yang putih ini nyangkut di bawahnya. Nah ini nyangkut di bawahnya, jadi saya potong. Tapi saya sarankan kalian harus motongnya ke orang-orang profesional aja. Sepertinya tadi linknya saya lampirkan di deskripsi biar aman dan tidak merusak ini. Oke, habis itu ini tahap selanjutnya adalah mengganti lampu-lampunya yang ini. Jadi ini lampu untuk RPM, ini lampu untuk speedonya. Terus kemudian ini lampu untuk sorot LCD-nya ini. Jadi LCD-nya ini dia ada titik-titik itu disorot sama ini nanti lampunya. Oke, dan saya sarankan juga untuk penggantian ini ke orang-orang profesional aja, karena di sini ada harus solder ya, harus solder sama ganti lampunya ini. Jadi butuh ketelitian, kalau kalian nggak tepat nanti ada beberapa komponen yang di sini nih rusak. Jadi cukup ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 LED yang diganti ya. Untuk penggantiannya, satu kalian butuh solder, yang kedua butuh pipet. Jadi pipet itu sama seperti ini, butuh solder seperti ini ya. Butuh solder seperti ini. Untuk pencopotannya ini nggak saya praktekkan di sini karena saya pun juga minta tolong ke yang profesional buat masangin, jadi
aman ya, nggak rusak ya, bayar 100 sampai 200 ya, tapi yang penting ininya aman semua dan bisa berfungsi. Jadi di sini tinggal disorder seperti ini dijoget, klik, habis itu dilepas sama 1 2 3 4 5. Oke, setelah ini terpasang semua, jadi yang aslinya itu warna oranye, ini oranye, ini saya ganti warna putih sama blue ice ya. Ini sudah terpasang semua. Sekarang adalah tinggal pasangnya seperti yang tadi, seperti ini ya, sama dipasang dari belakang. Oke, setelah terpasang semua seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah papannya. Jadi papannya dipasang seperti ini ya. Dan oke, ini masih belum selesai karena saya harus modif yang sebelah sininya. Jadi di sini saya punya mika ya. Jadi mika sebenarnya bukan mika ya, tapi lebih tepatnya ke kaca. Jadi nggak sekedar seperti ini terus ditempel sebelah sini, tapi di sini saya akan tambahin aksen yang seperti ini. Jadi biar tampilannya itu lebih mewah. Jadi nggak sekedar papan aja, tapi saya akan tambahin sebelah sini. Terus yang ini juga saya akan tambahkan yang kayak begini. Nah, jadi nggak hanya sekedar papan speedometer ini aja yang gini terus ada aksen seperti ini, tapi saya akan modif. Ini akan saya pasang begini ya, biar tampilannya mewah. Selain ganti warna, terus ini juga akan saya kayak ganti seperti ini nih. Seperti ini. Untuk prosesnya ini butuh ketelitian, jadi saya nggak bisa videokan ya, tapi gambarannya gampang seperti ini. Nanti hasilnya akan saya tunjukkan ke kalian dan akan saya video before sama afternya jadi seperti apa. Jadi kalau tanpa ini, tanpa begini, tanpa ada kaca-kaca ini, maka jadinya akan seperti gambar di bawah ini. Tapi kalau dipakai kaca begini nanti jadinya akan lebih mewah, jadi akan seperti ini. Oke, setelah terpasang seperti ini, lah ini kelihatan ya ikanya ini juga. Maka sebelum menutup ini kalian harus setting dulu speedonya yang ini, karena ini tadi kan sempat berubah diputer-puter ini juga. Jadi sebelum dipasang kalian harus setting dulu ya, karena ketika kalian pasang itu nanti yang ini itu berubah karena kalian reset. Jadi sebelum diplekan seperti ini, maka kalian harus dipaskan dulu ya, dicoba dulu beberapa kali ya di speedometer mobil lainnya. Jadi biar pas seperti ini. Ini kebetulan udah saya settingannya pas ya, jadi ini saya pasangnya itu nggak saya rekam karena ini butuh ketelitian dan presisi yang tinggi, karena meleset sedikit nanti hasilnya jelek. Oke, setelah jadi seperti ini maka kita akan tutup yang ini. Sebelumnya ini harus dibersihkan dulu ya biar rapi, biar nanti ketika bersihkan ini tetap bening seperti biasa. Karena tadi masangnya lepasnya klip, maka ini juga harus klipnya juga harus pas ya, dan harus berhati-hati karena ini kalau pecah sayang nih. Jadi klipnya ini kalau pecah sayang. Yang bagian bawah dulu dimasukin, habis itu dipaskan ke bagian atas. Oke, pelan-pelan aja karena ini memang rawan pecah lah kayak gini nih. Ini nggak masuk, nggak masuk, jadi nanti kenanya pecah.
kalian harus pelan-pelan masangnya, jadi biar nggak pecah. Oke, ini saya harus butuh ketelitian yang tinggi nih, kalau nggak gitu nanti pecah, teman, rasanya pecah. Ini udah plus plug. Oke, tinggal dikunci aja. Ini Tara, sudah selesai. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya dipasang di mobil. Untuk pemasangan mobilnya sama seperti tadi ya, ketika kalian bisa bongkar harus bisa pasang, jadi pasangnya hampir sama, lebih mudah. Ini saya cek lagi. Oke, sudah plug semua. Oke, sekarang kita pasang di mobil. Jadi nyalanya seperti apa sih tambahan Mika? Oh sorry, ini belum ringnya.